KSPI menyikapi permasalahan kriminalisasi terhadap buruh yang bekerja di Indomaret akan melakukan langkah-langkah ke depan bersama FSPMI. Yang pertama, mulai Kamis 3 Juni hingga 10 Juni akan melakukan kampanye aksi boykot di depan toko-toko Indomaret di seluruh Indonesia. Dimulai dengan 100 toko Indomaret di Jakarta, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, di Sumatera Utara, di Sulawesi Selatan, dan di beberapa daerah lainnya di seluruh wilayah Indonesia akan membentangkan spanduk. Pada tanggal 3 sampai 10 Juni juga akan melakukan kampanye di dunia internasional pada sidang PBB ILO di Jeneva. Kampanye boykot Indomaret pun akan dilakukan melalui sosial media dari mulai tanggal 3 Juni sampai dengan akhir bulan Juli. Kampanye melawan Indomaret Group pun akan dilakukan di depan kantor Bursa Efek Indonesia, yaitu mengingatkan agar manajemen Indomaret mengabulkan 4 permintaan yang dilakukan dalam perjuangan KSPI dan FSPMI. 1. Bebaskan Anwar Besi. Kemudian pekerjakan kembali Anwar Besi, taati peraturan perusahaan dan memorandum di Indomaret Group, dan memastikan Menteri Tenaga Kerja untuk memfasilitasi pembuatan perjanjian kerja bersama atau PKB. Semua ini tidak akan dilakukan oleh KSPI dan FSPMI bila mana sebelum pada hari Kamis nanti tanggal 3 Juni sudah ada kesepakatan negosiasi dengan pimpinan perusahaan top manajemen Indomaret Group. Bagi kami, mutual trust dan partnership equal jauh lebih penting dari sekedar melakukan boykot terhadap perusahaan Indomaret. Kami berharap ada solusi sebelum tanggal 3 Juni. Terima kasih. Dalam berbisnis itu ada etika. Dalam deklarasi berbisnis, ingat Indomaret ini korporasi. Dia bukan lagi perusahaan ecek-ecek tahun 1980-an. Dan kita bersyukur. Sekarang sudah jadi korporasi, bahkan TBK. Dia main di listing saham. Dia ada etika. Code of conduct, kode etik. Kode etik, misal tidak boleh merusak lingkungan, tidak boleh melanggar HAM, tidak boleh juga diantaranya mengabaikan hak-hak buruh. Mengapa KSPI dan FSPMI bereaksi? Karena pidana Anwar Besi, manajemen patut diduga manajemen sedang menyebarkan pesan agar seluruh karyawan Indomaret, kalau tadi saya bilang 18.000 gerai, setiap gerai adalah 10 orang, berarti 180.000 buruh yang bekerja di Indomaret Group dikirimkan pesan. Kalau kamu melawan manajemen, kita pidanakan. Ini berbahaya, saudara. Itu melanggar etik namanya. Etika-etika terus dipenuhi. Nah, perusahaan sebenarnya harus dilawan oleh masyarakat. Dan kebetulan dia anggota buruh diwakili oleh serikat buruh. Bukan kita ingin menjatuhkan sahamnya Indomaret. Bukan kita ingin menjatuhkan perusahaan Indomaret terjadi PHK. Tidak, kita ingin meluruskan. Berbahaya kalau enggak. Eksploitasi. Kaya di atas penderitaan buruhnya. Lewat dari 1 juta barang hilang, harus mengganti. Dan ini bukan hanya di Indonesia. Saya ikut melakukan perlawanan bersama Konfederasi Serikat Buruh di Amerika, AFL-CIO, melawan Walmart. Teman-teman tahu Walmart. Walmart itu adalah perusahaan retail terbesar seluruh dunia. Perusahaan retail terbesar di dunia itu namanya Walmart. Anti serikat pekerja. Kalau buruhnya ingin meminta, karena nggak ada serikat pekerja, meminta perbaikan nasib, dipecat. Dipidanakan. Nah, etika-etika kayak begini dilawan oleh serikat buruh AFL-CIO dan masyarakat Amerika. Pembeli Walmart ada kelas buruh, working class. Sama, coba periksa, pembeli Indomaret, pembeli Alfamart, siapa? Buruh, kelas menengah bawah. Menengah atas dia main di Super Indo, dia main di Giant, dia main di Carrefour, dia main di Lotte, belinya. Dia harus sadar kekayaan yang didapat oleh korporasi itu adalah dari daya beli buruhnya. 180.000 yang bekerja di Indomaret, termasuk itu adalah pembeli Indomaret. Nah, Walmart kita lawan. Akhirnya Mahkamah Agung di Amerika memutuskan Walmart harus membayar denda
terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan Walmart. Jam kerja, hitungan lembur, PHK semena-mena, didenda. Karena Amerika punya aturan seperti itu. Indonesia juga ada kan, KPPU juga penting itu melihat. Ya, aturan-aturan lain pun pasti ada. Nah, akhirnya serikat buruh boleh di Walmart. Jadi bukan kita ingin menjatuhkan Walmart pada kampanye waktu itu, Amerika loh. Di mana negara kapitalis liberal sangat memproteksi dunia usaha. Itu Amerika, apalagi di Indonesia yang mengenal kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Etika bisnis itu harus ada. Anda kaya. Bahkan salah satu pemegang saham Indomaret itu adalah orang terkaya di Indonesia. Bahkan salah satu di antara 500 orang terkaya di Indonesia. Dan Anda sudah listing di pasar saham. Karena Indomaret Group ini adalah TBK. Dia harus dibuka. Apa yang sedang terjadi dengan Indomaret Group? Kenapa PHK? Kenapa pidana selalu menjadi modus pilihan? Bagaimana dengan NKL yang merugikan buruh? Coba lihat store-store Indomaret. Nggak ada yang tua-tua kan, muda semua. Karena yang tua-tua dipecat. Kacau ini. Ini bisa gender problem ini. Gender problem. Problem persoalan selain gender, persoalan tentang umur nih, ras, ya itu kita buka aja nanti. Dan kerja serikat buruh untuk meluruskan tanda petik keserakahan and corporate greed, kalau kata Konfederasi Serikat Buruh Sedunia, hentikan keserakahan korporasi. Dia harus berbisnis di atas etika-etika, di atas aturan-aturan. Kalau tidak, kita harus luruskan. Anda ingat, Occupied Wall Street. Wall Street diserang oleh kelompok-kelompok masyarakat yang melihat sudah ada serakah. Kalau ini juga boykot belum efektif, tapi mudah-mudahan sudah mulai efektif. Sudah ada perundingan-perundingan. Bahkan Anwar Besi, hari ini Anwar Besi. Kemarin sudah ada 6 orang lagi. Besok siapa lagi yang dipidanakan? Kami nggak mau nyerah kayak begitu. Kita nggak mau nyerah. Kita nggak akan memperjuangkan tentang perusahaan Anwar Besi bebas dan dipekerjakan lebih dari itu. 180.000. Saya ulangi, 180.000 pekerja Indomaret Group harus dilindungi. Itu yang kami perjuangkan, bukan sekedar Anwar Besi. Anwar Besi sudah berjuang bersama-sama, sudah meneguhkan hatinya, kita setuju. Setelah saya melakukan klarifikasi kepada Saudara Riden Hatam Aziz, Presiden FSPMI, sini juga saya lihat ada Saudara Anwar Besi langsung, dan juga ada Saudara Bambang, pimpinan pusat di Serikat Pekerja di bawah Anwar Besi, Indomarko, dan juga ada Winarso, pimpinan wilayah DKI Jakarta FSPMI. Nanti bisa diklarifikasi termasuk kuasa hukumnya. Ada Saudara Jamsari di sini, yang menjadi kuasa hukum dari Saudara Anwar Besi. Setelah saya melakukan klarifikasi pada Saudara Riden Hatam Aziz, Presiden FSPMI, tidak benar sudah ada kesepakatan. Saya ulangi, tidak benar sudah ada kesepakatan antara FSPMI dengan pimpinan perusahaan PT Indomarko, ya, yang difasilitasi oleh Kementerian Tenaga Kerja. Yang benar adalah sudah ada pertemuan kemarin tanggal 27 Mei 2021 untuk saling bertukar informasi, bertukar permintaan, melakukan sosial dialog yang difasilitasi oleh Dirjen PHI, ya, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial. Kami berterima kasih, tapi belum ada kesepakatan apapun. Dan tidak benar yang kedua, boikot terhadap produk-produk Indomaret yang akan dikampanyekan oleh FSPMI dengan dukungan penuh dari KSPI akan berhenti. Tidak benar. Yang benar adalah boikot Indomaret akan dilanjutkan